Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Senin, 2 Februari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari InstaForex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, mari kita lihat berita-berita di minggu ini. Saya tertarik pada berita-berita penting, dan saya sudah memilahnya untuk hari Senin. Hari ini tidak ada berita penting terkait dolar. Pada hari Selasa, ada pengumuman suku bunga Australia dan data tenaga kerja di Amerika Serikat. Pada hari Rabu, ada inflasi zona euro dan data awal non-farm payrolls, karena ini minggu pertama bulan ini, serta pengumuman suku bunga pound sterling pada hari Kamis. Perhatikan waktu pengumuman suku bunga. Suku bunga dolar Australia pada Selasa, pound sterling pada Kamis, dan euro juga pada Kamis. Tentu saja, ada konferensi pers ECB. Jadi, hari Kamis akan sangat sibuk dengan volatilitas tinggi. Pada hari Jumat, kita punya data non-farm payrolls. Kabar gembira, teman-teman? Mari kita lihat apa yang bisa didagangkan di grafik. Ayo pergi. Jadi, kita akan mulai dengan kerangka waktu mingguan untuk harga emas yang telah sedikit disesuaikan. Yah, itu bukan jumlah yang banyak, 100%, 20.000 poin. Hal ini memang terjadi, tidak setiap hari, tetapi itulah yang kita lihat. Saya pernah mengatakan bahwa lilin mingguan raksasa yang kalian lihat di kerangka waktu mingguan adalah tanda-tanda klimaks, karena saya adalah penganut sekolah trading Rusia kuno, di mana pergerakan harga forex dan planet-planet dijelaskan melalui dua fase. Dan melalui tiga, artinya selain akumulasi dan distribusi, juga ada klimaks. Nah, klimaks-klimaks inilah yang seringkali menjadi pertanda pembalikan arah. Memang begitulah yang terjadi, tapi itu tidak berarti bahwa emas sekarang akan langsung anjlok dan harganya menjadi 500 atau 350. Bagaimana menurut Anda? Namun, bagaimanapun juga, semua klimaks dengan volatilitas yang sangat besar ini biasanya akan tertutupi setelahnya, seperti yang kita lihat. Saat ini, pada pasangan euro-dolar, pin bar yang sangat bagus di puncak sudah cukup baik terrealisasi dan ada level cermin di 4.375 dolar. Untuk satu ons troy yang tidak dipahami siapapun, dan di sekitar level inilah, menurut pandangan saya yang sangat tidak kompeten, saat ini akan terjadi pertarungan. Pertarungan seperti apa? Jadi, kita akan mulai dengan kerangka waktu mingguan untuk harga emas, yang telah sedikit disesuaikan. Ya, itu bukan jumlah yang banyak, 100%, 20.000 poin. Hal ini memang terjadi, tidak setiap hari, tetapi itulah yang kita lihat. Saya pernah mengatakan bahwa lilin mingguan raksasa yang kalian lihat di kerangka waktu mingguan adalah tanda-tanda klimaks, karena saya adalah penganut sekolah trading Rusia kuno, di mana pergerakan harga forex dan planet-planet dijelaskan melalui dua fase. Dan melalui tiga, artinya selain akumulasi dan distribusi, juga ada klimaks. Nah, klimaks-klimaks inilah yang seringkali menjadi pertanda pembalikan arah. Memang begitulah yang terjadi. Tapi itu tidak berarti bahwa emas sekarang akan langsung anjlok dan harganya menjadi 500 atau 350. Bagaimana menurut Anda? Namun, bagaimanapun juga, semua klimaks dengan volatilitas yang sangat besar ini biasanya akan tertutupi setelahnya, seperti yang kita lihat. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi 5 dolar dibandingkan 7 dolar. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Saat ini, pada pasangan euro-dolar, pin bar yang sangat bagus di puncak sudah cukup baik terrealisasi dan ada level cermin di 4.375 dolar. Untuk satu ons troy yang tidak dipahami siapapun dan di sekitar level inilah, menurut pandangan saya yang sangat tidak kompeten, saat ini akan terjadi pertarungan. Pertarungan seperti apa? Tentu saja, mereka yang akan membeli tetapi akan memasang stop loss di level itu. Lalu kenapa? Karena analis seperti saya, maksud saya, yang mirip dengan saya, tentu saja akan merekomendasikan mengikuti tren, membeli, dan memasang stop loss di level itu, karena memang tidak ada tempat lain untuk memasang stop loss selain di sana. Ya,
bahkan pada time frame yang jauh lebih besar. Jika kita berbicara tentang beberapa perusahaan tertentu, di sini juga, tentu saja, langkah yang paling logis adalah mencari dan memilih sinyal untuk penurunan dengan tujuan utama untuk memperbarui level ini kembali, agar, pada dasarnya, kita bisa benar-benar menyingkirkan para pembeli ini yang saat ini sedang masuk di level 4, ini masih terlihat belum terlalu dekat, ya, dan sejauh ini memang belum ada level koreksi yang signifikan sama sekali. Instrumen ini benar-benar jatuh ke dalam jurang. Yang saya suka adalah saat pembukaan, mereka menguji zona breakshot dan dari situ semuanya langsung jatuh. Tentu saja menarik, tapi secara kasar, jika setelah beberapa waktu kita di sini bergerak datar, saya sedang membayangkan gambarnya sekarang, pergerakan korektif, semua orang akan buru-buru membeli, lalu menjual, dan pada suatu saat kita akan melihat, misalnya, sebuah break seperti ini, ya, melalui pergerakan korektif yang tentu saja bisa saja tidak terjadi, Anda bisa memburu likuiditas para pembeli. Di sini, dengan menangkap break ini, kira-kira seperti itu akan sangat menarik. Tentu saja, bisa saja terjadi penurunan tanpa koreksi, tapi harga seperti itu tidak kita butuhkan. Saya rasa kalian mengerti maksud saya. Mengenai pasangan euro-dolar, nilainya juga sedikit turun. Dan di puncaknya, kita punya pin bar yang sangat indah dan menarik, yang mungkin akan banyak dari kalian cetak dan tempel di dinding di atas tempat tidur kalian. Pin bar ini sangat menjanjikan untuk penurunan, tapi, teman-teman, dia berada dalam tren bullish. Oleh karena itu, kemungkinan untuk terjadinya penurunan yang dalam cukup kecil. Jadi, pin bar itu ada, dan setidaknya menunjukkan adanya false breakout di puncak tahun lalu. Secara umum, penguatan dolar Amerika terjadi hampir di semua instrumen yang melibatkan dolar. Ini merupakan semacam sinyal penting untuk sebuah fondasi dan kita memiliki beberapa poin breakdown yang cukup jelas di bagian ini. Tapi di time frame yang lebih kecil, tentu saja kejatuhan memang terjadi. Jadi bisa dibilang ada 3 tahap dan omong-omong bersama teman-teman di chat tertutup, kami berhasil mengambil bagian ini. Di sini ada area yang jelas, pengujian breakdown palsu, saya memberikan ide ini, termasuk juga di platform InstaForex. Namun saya tidak akan langsung terburu-buru untuk melakukan penjualan di sini. Saya tidak melihat zona komisi keren apapun di mana saya bisa menjualnya lagi. Satu-satunya hal yang sangat jelas adalah bahwa nilai minimum minggu lalu dan nilai minimum minggu ini berdekatan satu sama lain. Ini bagus, bisa dilihat dalam kerangka waktu mingguan. Level ini merupakan target yang baik bagi mereka yang akan menjual. Tapi, ya, kira-kira begitu. Dia menggambarkan secara kasar, katakanlah kita berguling masuk dan setelah beberapa saat kita terjatuh, tepat di zona ini. Dan disitulah terdapat tingkat dukungan dan penolakan alami yang dapat mereka manfaatkan. Artinya, akan menarik untuk menelaah bagian dari gerakan ini. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien InstaForex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Pasangan pound dollar juga sepenuhnya meniru euro dolar, yang merupakan perebutan likuiditas sejak tahun lalu. Pembaruan, false breakout, tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan alasan untuk buru-buru masuk posisi short, dan jika pin bar ini muncul dalam tren bullish, tentu saja kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Pengumuman-pengumuman seperti ini, tapi ini adalah pin bar dalam tren long. Ya, itu sinyal short, meskipun bodinya sedikit long, tapi itu tidak terlalu penting. Tapi dia bergerak melawan tren utama, jadi kemungkinannya kecil. Jadi, misalnya, saya akan menunggu semacam pullback. Misalnya, lebih baik mencari sesuatu seperti pola bar yang benar-benar turun secara jelas, karena untuk saat ini, ide trading yang kita gunakan di sini sama seperti situasi pada mata uang euro. Jadi, kita punya level terendah minggu lalu, di sini letaknya, dan ini adalah level terendah minggu ini. Dan di sini, omong-omong, berbeda dengan euro, zona pembalikan short terlihat cukup jelas.
Disinilah letaknya posisi tersebut, dan secara umum rencananya adalah jika memang ada koreksi harga, maka akan terlihat seperti ini. Saya rasa itu akan menjadi hal yang cukup masuk akal untuk terjadi, dan di bagian sini juga, tentu saja, kita punya level cermin yang juga sangat mungkin bisa dicapai, karena biasanya memang keadaannya akan menjadi seperti itu. Biasanya memang seperti itu yang terjadi. Jadi, untuk dolar Australia, gambaran yang sama benar-benar terulang. Baik euro dolar, pound dolar, maupun dolar Australia, semuanya mencerminkan level terendah minggu lalu dan level terendah minggu ini berdekatan. Dan sangat mungkin terjadinya penyerapan likuiditas dengan skema yang persis sama seperti pada mayor sebelumnya, namun di sini juga tidak ada pembalikan yang jelas yang bisa dijadikan acuan. Sekali lagi, saya menggambarkan kira-kira melalui suatu koreksi, justru pukulan ke zona ini akan sangat menarik, dan ini berlaku sama untuk instrumen-instrumen ini. Mengenai dolar Kanada, penguatan dolar juga tercermin di sini, namun penyerapan likuiditas dari level tahun lalu sudah terjadi. Ini adalah peristiwa penting, semacam dorongan pertama ke bawah. Jika mereka memberikan koreksi naik yang bagus, saya ingatkan bahwa rencana umum kita tetap penurunan instrumen ini, dan semakin tinggi mereka dorong, semakin baik untuk kita dalam melakukan penjualan pada instrumen ini. Untuk saat ini, zona pembalikan short memang masih sangat tinggi, tapi setidaknya di sini. Jadi, semakin tinggi, semakin baik untuk penjualan. Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen juga masuk ke fase koreksi. Saya ingatkan bahwa di sini juga kurang lebih ada pin bar, tapi sekarang ke arah yang berlawanan, karena dolar adalah mata uang dasar. Jika Anda adalah penjual, dan itu mungkin saja, maka zona untuk penjualan Anda berada di sini. Tepat di zona inilah letak pola tersebut berada, ya di sini. Tentu saja, kita perlu menandai seluruh zona ini dengan warna merah yang cukup mencolok, kira-kira tampilannya akan menjadi seperti itu. Ini adalah zona untuk penjualan. Bisa saja terjadi bahwa Anda bermimpi untuk membeli instrumen ini, itu juga wajar. Zona untuk pembelian dalam tren naik berada di bawah, kira-kira seperti itu. Jadi, misalnya, kita terus naik, lalu biasanya terjadi pergerakan datar di zona distribusi, dan jika harga tidak langsung mencapai puncak, maka dari pantulan pada pembalikan naik, kita bisa mencoba masuk posisi beli hingga terjadi pembalikan turun. Jika harga langsung turun, misalnya dari bawah ke atas, maka dua pergerakan ini bisa dimanfaatkan, yang ini dan yang ini. Mengenai minyak, minyak sedang naik. Kita mengambil struktur 3 gelombang yang sangat besar pada minyak. Melihat dari banyaknya persenjataan yang berkumpul di sekitar Iran, di sana akan sangat panas. Jadi, begitu juga dengan minyak. Akan ada gangguan yang jelas di sana. Oleh karena itu, orang-orang sudah memperkirakan harga di 65. Saya rasa semuanya berjalan lambat. Kisah yang sedang berlangsung sejak 2024 ini akan berakhir dan harga minyak akan jauh lebih mahal. Belum ada sinyal jelas untuk itu. Di bawah tadi ada pembalikan long, sudah diambil, kini rehat. Bitcoin. Pada akhir pekan, Bitcoin kembali mencatatkan harga terendah historis. Saya sudah bilang, instrumen ini akan turun terus. Namun, sayangnya kita tidak sempat menguji reversal short-nya, instrumen ini pada umumnya. Penurunan harganya biasanya berlangsung lebih cepat daripada saat tren mulai naik, sehingga pengujian pada pembalikan posisi short terjadi lebih jarang. Nah, instrumen ini sudah turun, bahkan melewati level bulan November. Dan bagi yang mendengarkan ulasan saya, setidaknya di sini tidak membeli. Lalu, bagaimana selanjutnya untuk Bitcoin? Saya ingatkan, instrumen ini tidak jatuh sembarangan, melainkan turun ke level terendah Maret 2025. Dan di sini juga terdapat level support dan resistance alami. Saya rasa sekarang dari setiap sudut dunia kripto akan terdengar teriakan bahwa ini saatnya membeli, karena di sini ada level sekitar 70, mungkin $5.000. Bukan untuk sesuatu yang tidak jelas di dunia kripto. Dan dari level inilah seharusnya membeli,
karena kadang-kadang harga memantul dari level-level seperti ini, pertanyaannya adalah, tentu saja, dengan risiko seperti apa? Jika Anda siap mengambil risiko di angka $43.000, mungkin, ya. Tapi jika saya adalah pembeli, yang sayangnya jarang terjadi, maka saya akan mencari peluang beli dari penurunan jangka panjang yang jauh lebih rendah, dan saat itulah rencana menarik bisa muncul. Pertama-tama, di sini trend short-nya patah, di sini ada sinyal long, jika saja kita sebut saja mereka market maker di dunia kripto. Dan mereka akan menyingkirkan dari sini para trader teknikal pemula yang percaya pada level-level mitos dan tetap berdagang, biasanya tanpa stop loss. Nah, dari sinilah seharusnya kita bisa mengharapkan adanya koreksi atau bahkan potensi kenaikan. Itu akan menjadi langkah yang tepat. Tulis pendapat kalian tentang hal ini. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Pasar saham Amerika S&P 500 dan Nasdaq mulai anjlok tajam di bawah tekanan dolar yang kuat, benar-benar turun aktif, dan yang menarik adalah sekarang ada peluang untuk membeli secara singkat dari indeks-indeks ini, dari zona pembalikan long, di mana instrumen-instrumen tersebut berada saat ini. Terutama, masih ada ruang untuk masuk pada S&P 500. Zona pembalikan longnya berada di sini. Jika orang Amerika masih menekan, maka dengan stop loss di bawah low 2 minggu lalu, bisa dicoba untuk mengambil posisi naik. Kira-kira seperti itu, tempatnya cukup bagus untuk harga, hanya saja ada sedikit pertanyaan, momen kita di DAX sudah tiba. Kalau harga menembus low ini, maka saat itulah kita bisa menutup posisi long dan melakukan pembelian berikutnya. Dari zona ini, di kisaran antara 2 hingga 24.128. Oke, dolar franc. Dolar franc sedang stagnan sedikit. Saya ingatkan kembali, saya pernah memberikan ide untuk memasang grid order beli limit, dan untungnya instrumen ini turun. Bagi kalian yang sudah memasang, teman-teman, sebentar lagi kalian akan profit. Karena instrumen ini mungkin menguji level 0,778 dari bawah, kalian akan menutup grid posisi long. Untuk dolar Kanada, franc Swiss, kita pakai strategi grid. Saya akan buka posisi long di bawah titik terendah tahun lalu. Langkah 500 keluar. Sekali lagi, pada level cermin ini. Kita turun, buka posisi long 500, dan keluar di level cermin. Tarik uangnya dan like video ini. Dolar Australia, dolar Kanada di time frame harian sedang koreksi bagus. Instrumen ini baru memperbarui levelnya di 2023. Mereka yang membuka posisi short dari atas sudah mendapat profit bagus. Bagi yang buka short di atas breakout 2024, Anda bisa keluar di level yang sama. Instrumen ini bisa turun 1.000 poin lagi untuk mendapatkan keuntungan. Dolar Selandia Baru, franc Swiss saat ini masih bergerak dalam range, jadi abaikan. Dolar Australia, dolar Selandia Baru sedang mengalami koreksi short. Bagi yang membuka posisi di atas level tertinggi 2022, Anda bisa keluar di sini, ya, ini exit kedua. Nah, bagi yang membuka posisi di atas level tertinggi 2025, tahan posisi sampai harga rata-rata atau level cermin ini. Euro, dolar Australia dalam grid mulai mengalami koreksi dalam. Bagi yang membuka posisi seperti saran saya di bawah level breakout atau low ini, ada koreksi, lalu tembus di tahun 2025, sebentar lagi kalian akan profit teman-teman di level cermin ini. Jangan lupa pasang take profit di sana. Euro, dolar Kanada sebaiknya tetap berada dalam rentang untuk menambah posisi grid limit sell. Saya pantau harga di atas high tahun lalu, instrumen naik, beli di sini, tapi masih terlalu dini, dan silver juga turun. Cek pada area menarik di level 70, itu adalah level bulan Desember. Inilah area yang belum terrealisasi. Mungkin koreksi long lebih baik setelah false breakout di area tersebut, karena mulai ada aksi ambil untung dari penjualan. Inilah area yang belum terrealisasi. Mungkin koreksi long lebih baik setelah false breakout di area tersebut, karena mulai ada aksi ambil untung dari penjualan. Teman-teman,
Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.